Halo semuanya, balik lagi di channelnya Ani Nuraini. Untuk video kali ini, aku bakal kasih tahu cara-cara ataupun langkah-langkah beserta penjelasan mengolah data menggunakan program SPSS mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Nah, untuk referensinya, aku menggunakan buku ini. Oke. Gimana sih caranya? Ini dia. Oke, ini aku udah buka program SPSS-nya. Yang pertama kita lakukan dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas. Pertama, kita klik tab variable view. Nah, di kolom nama ini kita tuliskan variabel yang kita teliti. Dari mulai variabel Y, X1, X2, sampai X4. Nah, di kolom desimal ini pastikan nilainya 0 semua ya. Kita gantikan jadi 0. Lalu di kolom measure ganti menjadi scale. Ubah semuanya jadi scale. Nah, kalau udah, kita klik tab data view, udah muncul deh nih nama-nama variabel yang kita teliti. Kemudian kita isikan kolom Y sampai kolom X4 ini dengan data-data yang kita punya. Nah, ini aku udah siapin tabulasi datanya berbentuk Excel, jadi memudahkan kita untuk mengisinya. Tinggal kita copy aja nih. Nah, kita pilih yang di kolom skor ini, kita kopikan ke kolom yang udah kita buat di SPSS tadi nih, sesuai dengan variabel yang kita teliti. Kolom Y, copy ke kolom Y. X1 juga begitu sampai seterusnya sampai X4. Kemudian X4, X3 ya ini. Kemudian X4. Kita copy juga. Nah, per variabel ini kita teliti ada sejumlah 100 responden. Nah, ini 100 responden ya. Kemudian kita klik analyze, kemudian di regression, nah klik linear. Pada kolom dependent kita pindahkan variabelnya ke kolom dependent, kemudian variabel X1 sampai X4 pindah ke independent, kemudian klik plots. Nah, pada kolom Y kita pindahkan S-resig-nya ke S-resig. Oke, kemudian separate pada variable X-nya. Kemudian klik juga histogram dan normal probability plotnya pada tab standar residual plots. Klik continue, kemudian oke. Nah, ini kita sedang proses akan menunjukkan hasilnya yang kita analisis tadi. Kita klik ke bawah, kemudian di sini akan muncul grafik histogramnya. Grafik histogram ini bisa kita lihat bahwa data berdistribusi normal. Bisa dilihat dari pola distribusi yang melenceng ke kanan, ini ke kanan, atau membentuk pola seperti lonceng. Ini kan bentuknya kayak lonceng nih. Ini berarti berdistribusi normal. Kemudian kita lihat di grafik p-plotnya. Dari grafik ini juga kita bisa simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Bisa dilihat dari titik-titik yang ada di grafik plot ini mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nih, garis diagonalnya ini kan mendekati tuh. Berarti datanya berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini kita masih menggunakan data yang sama. Yang pertama-tama kita lakukan adalah seperti yang tadi, klik analyze, kemudian regression, klik linear. Nah, di sini di kolom dependent pastikan variabelnya Y, kemudian di independent variabelnya X1 sampai X4. Lalu kita klik save. Nah, pada tab residuals centang unstandardized-nya, lalu klik continue, lalu oke.
Nah, ini masih proses, nanti akan muncul kolom res1 pada tab variable view-nya. Nah, di sini ada kolom res1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test. Kita cari Non-Parametric Test. Kemudian pilih Legacy Dialogs. Nah, di sini kita pilih one sample-nya. Lalu unstandardized-nya dipindahkan ke kolom test variable list. Nah, lalu klik OK. Oh ya, jangan lupa di sini dipastikan normal aja yang di checklist. Kemudian kita akan mendapatkan hasil outputnya berupa tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, pada tabel ini kita lihat pada kolom asimsik, ini kolomnya menunjukkan nilainya adalah 0,023. Maka dapat disimpulkan data yang dibahas ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Karena jika nilai asimsiknya ini di atas 0,05, maka distribusi datanya dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika datanya ini di bawah 0,05, maka distribusi data dinyatakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Sehingga pada data ini distribusi datanya tidak normal. Oke, selanjutnya setelah melakukan uji normalitas, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas, yakni uji Glasser. Masih menggunakan data yang sama, kemudian kita klik Analyze, klik Regression, lalu klik Linear. Nah, sama kayak yang tadi, di kolom dependennya variabel Y, independen variabelnya X1 sampai X4, kemudian kita klik Save. Pada tab Residuals, dicentang unstandardized-nya, kemudian kita klik OK. Nah, lihat di data view-nya akan muncul kolom res1. Kemudian selanjutnya kita klik Transform, lalu klik Compute Variable. Nah, pada kolom target variable kita ketikkan res2. RES2. Kemudian pada kolom numeric expression kita ketikkan ABS underscore res buka kurung res underscore 1 lalu tutup kurung, kemudian klik OK. Nah, kita lihat di data view-nya akan muncul variabel baru bernama res2. Res2-nya kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Nah, di kolom dependennya kita ganti jadi res2. Variabel Y-nya dipindahkan, kemudian res2 dimasukkan. Lalu di kolom independen tetap sama, X1 sampai X4. Lalu klik OK. Nah, kita tunggu, maka akan muncul outputnya berupa tabel koefisien. Ini dia tabelnya. Nah, di sini kita lihat di tabel koefisien ini, di kolom sig-nya ini nilainya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data
data yang kita teliti ini tadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji scatter plot. Ini kita masih menggunakan data yang tadi. Sama seperti tadi, kita klik Analyze dulu. Lalu, pilih Regression. Kemudian klik Linear. Nah, di kolom dependent, variabelnya Y ya, kita pindahkan dulu. Kemudian independence, variabelnya X1 sampai X4. Lalu, kita klik Plots. Nah, pada kolom Y, isi sRecit, kolom X, isi zspread. Kemudian, klik Continue. Lalu, oke. Nah, kita akan lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Pada gambar ini, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Oke, setelah kita melakukan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, selanjutnya kita akan melakukan uji yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas. Kita masih menggunakan data yang sama seperti data yang tadi. Kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Sama kayak tadi, di kolom dependence-nya variabelnya Y, nah di independence-nya variabelnya X1 sampai X4. Lalu kita klik statistik. Nah, pada tabel regression koefisien ini, yang dicentang pastikan cuma deskriptif sama collinearity diagnostics. Nah, yang lainnya nggak usah dicentang ya. Kemudian kita klik continue dan oke. Nah, di sini akan muncul output berupa Pearson correlation. Ini tabel Pearson correlation-nya. Nah, pada tabel ini kita lihat nilainya itu rata-rata lebih besar dari 0,8. Maka tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Nih kan kita lihat nih, angkanya lebih besar dari 0,8 semua kan, rata-rata kan? Berarti tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita akan melihat hasil output VIF dan toleransinya. Di sini akan ada tabel koefisien. Ini tabelnya. Nah, bisa dilihat di sini pada kolom VIF-nya ini nilainya kurang dari 10. Nah, terus di kolom toleransinya ini nilainya lebih besar dari 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nah, itu dia caranya. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, kalian bisa langsung praktekin mengenai langkah-langkah yang tadi aku udah jelasin di program SPSS kalian. Dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Bye.